Ya, jadi kita lanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan kemarin ya. Nah, kemarin kita sampai pada teorema 8, jadi dalam presentasi ini teorema 8. Jadi jika X1, X2, Xn itu sampel acak dari distribusi normal dengan min atau nilai tengah mu dan varian sigma kuadrat, maka dikatakan X bar dan Xi dikurangi X bar itu saling bebas. Kemudian statistik X bar dan X kuadrat saling bebas. Kemudian kuantitas ini, N minus 1 X kuadrat per sigma kuadrat itu berdistribusi ya, I kuadrat dengan derajat bebas N minus 1. Kemarin juga sudah saya buktikan, kalian bisa lihat di sini. Ya, yang ini. Ya, jadi ini saya ulangi lagi mungkinnya untuk memperjelas. Jadi jika X1 sampai Xn itu sampel dari acak dari ini ya. Jadi kata kuncinya adalah sampel acak. Artinya mereka itu X1 sampai Xn ini adalah saling bebas dan dalam secara implisit itu berdistribusi identik. Jadi masing-masing X itu normal itu sampai dengan Xn gitu ya, Xn-nya normal. Oke, bagaimana kita membuktikan ini? Jadi Xi itu diurai, Xi minus mu per sigma kuadrat itu diurai menjadi bentuk kuadratik seperti ini. Jadi Xi dikurangi X bar dikuadratkan dibagi sigma kuadrat plus N kali X bar minus mu kuadrat per sigma kuadrat. Yang ini diperoleh dari trik ini ya, Xi minus mu minus X bar plus X bar minus mu. Jadi ini adalah 0. Yang itu 0 ya. Kemudian ini secara umum dikuadratkan gitu ya, untuk yang di sini nih dikuadratkan. Ini dikuadratkan sehingga nanti kalau kita lihat bentuk kuadratik A minus B misalnya ya, A minus B kuadrat ini akan sama dengan A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Jadi di sini ya. Jadi biasa, jadi kita ambil A-nya ini. A, kemudian B. Oke. Jadi kita ambil itu, kemudian ini kuadratkan. Xi minus X bar. Ini A kuadrat, ini 2. Ini B kuadratnya, ini 2AB-nya. Ini A, B kuadrat, 2AB yang ini. Oke, ini akan nilainya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian densitas bersama X1 sampai dengan Xn itu kita bisa bentuk sebagai ini F, X1 sampai Xn. Jadi perkalian dari densitas ini ya. Oke, per 2pi pangkat n per 2. Jadi dari 1/2pi, maka dari 1/2pi ada sebanyak n gitu ya. Kemudian sigma pangkat n, E pangkat ini ya. Jadi dari saya tulis masing-masing elemen jadi seperti ini ya. 2pi kalau sigma kita bawa keluar ya. Kemudian E pangkat minus X1 minus mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Ini dikalikan sebanyak n. K 2pi sigma minus X1
sorry, xn minus mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Jadi ini pangkat ini akan menjadi penjumlahan, jadi E pangkat minus setengah kali sigma xi minus mu kuadrat, ya, jadi jumlah dari 1 sampai n, ya, ini yang sudah saya tulis tadi, ya, yang ini akan menjadi ini penjumlahan menggunakan sifat-sifat dari pangkat, ya. Berarti akan ada sebanyak n. Ini dan ini akan ada sebanyak n, kan, karena sampelnya berukuran ini n, ya, ada sebanyak n. Kemudian ini kita urai menggunakan bentuk yang sudah kita peroleh tadi, ya, dari 8.21 kemudian masuk ke sini. Satu gelas yang di sini, ya. Kalau kalian mau membuktikan, silakan, ini hanya aljabar menjabarkan operasi sigma biasa, ya. Oke, kemudian kalau kita misalkan transformasi Y1 sama dengan X bar, kemudian YI, untuk I sama 2 sampai N, sebagai XI dikurangi X bar, ya. Jadi arahnya adalah ini, ya, biar kita bisa melihat apakah nanti ini independen atau tidak, gitu, ya. Oke. Kemudian kita tahu bahwa XI dikurangi X bar itu akan sama dengan ini, 8.25, ya, masuk di sini, kemudian sama dengan negatif dari sigma I 1 sampai N GI. Kemudian sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan, ya, dari XI dikurangi X bar dikuadratkan itu sama dengan negatif dari ini dikuadratkan plus ini. Nah, kalau kita mencari densitas bersama dalam Y, ya, karena kita lakukan transformasi ini, ya, maka kita juga akan harus menambahkan Jacobian. Jadi kali ini semua kali kamu pelajari Jacobian, XP ini seper 2 sigma kuadrat kali ini, ya, minus ini yang tadi, ya, plus ini, jadi ini menjadi ini, oke, yang suku ini. Kemudian ini adalah yang di atasnya tadi. Oke. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa Jacobiannya akan sama dengan N. Oleh karena itu, fungsi densitas bersama ini kita bisa faktorkan menjadi fungsi densitas marginal Y1 dikalikan Y2 kali, dan seterusnya sampai dengan Yn saja. Oke. Nah, karena X1 dikurangi X bar sama dengan ini tadi, sigma I sama dengan 2 sampai N, X1 dikurangi X bar, ini berarti bahwa X bar dan X1 dikurangi X bar juga sama bebas. Begitu juga dengan yang lain, ya. Nah, kemudian bagaimana membuktikan sifat ini yang kedua? Yang kedua, X bar dan X kuadrat itu saling bebas. Jadi kita lihat, karena kita sudah bisa membuktikan bahwa ini saling bebas, X bar dan X1 dikurangi X bar dan juga X2 dikurangi X bar dan seterusnya. Ya, berarti X bar dan XI dikurangi X bar itu saling bebas sesuai dengan pernyataan teorema ini tadi. Ya, ini nomor 1. Maka kita bisa lihat bahwa S kuadrat itu kan sebenarnya hanya terdiri dari ini, ya, sigma XI X bar kuadrat ini N 1 N minus 1. Oke, jadi karena yang terdiri dari ini saja, berarti pastinya X dan X bar ini juga saling bebas, karena hanya terdiri dari fungsi ini saja. Nah, untuk yang sifat 3, kita menggunakan dekomposisi. Kalau kita lihat kembali, kalau sigma ini kan
sama dengan ini ya. Dan kita lakukan trik ini ya, diurai ini bentuk ya. Kalau kita lihat lagi ini ya, ini kita bisa lakukan manipulasi lagi bentuk seperti ini ya, X kuadrat. Kalau kalian ini akan nah, jadi ini ya, X kuadrat di sigma kuadrat ini akan sama dengan kita katakan ini itu kuadrat ya, kali S kuadrat jadi untuk menyediakan n dengan sin S kuadrat bentuknya di sini seperti ini. Nah, tujuan kita adalah nanti teorema dinyatakan X kuadrat jadi kuadrat sudah memiliki distribusi kuadrat gitu di X kuadrat, benar apa tidak gitu. Oke. Nah, bagaimana kita membuktikan itu? Di sini kita bisa menggunakan fungsi membangkit momen. Kalau kita pada teorema sebelumnya yang tentang ini ya, saya di presentasi mungkin cepat. Nah, ini kita sudah tahu ini berdistribusi Q kuadrat, ini juga Q kuadrat ya. Ini kalau dalam komposisi tadi kita menyatakan sebagai P1 sama dengan V2 plus P3 ya, sembarang simbol saja, apa saja boleh ya untuk ini dan ini, tidak masalah. Kita ingin cari yang P2 gitu. P2 seperti apa? Oke. Nah, sekarang V1 ini P2 dan P3, P2, P3. Nah, di sini kita menggunakan sifat P1, M gap dari P1 akan sama dengan M gap dari ini. Karena ini saling bebas ya, saling bebas ini. Yang saya tulis kemarin itu sampel, acak atau saling bebas. Atau IID ya, nama lainnya. Jadi, MV1 itu adalah perkalian dari MV2 kali MV3. Jadi di sini kita sudah tahu M gap-nya, ini juga sudah tahu, tinggal mencari ini apa. Nah, karena ini perkalian, jadi dan ini tidak sama dengan 0, ya, kita sama dengan 0, sehingga kita bisa melakukan ini. MV2 sama dengan MV1T dibagi MV3T, di MGF-nya, di kuadrat ini ya, di kuadrat N, ini kemudian yang tadi adalah 1, ya, yang ini ya. Jadi ini kuadrat 1 tadi, kalau kita menggunakan ini, Q kuadrat 1, kemudian ini Q kuadrat N ya. Jadi Q kuadrat N, ini Q kuadrat 1 gitu. Oke, M gap-nya kita tuliskan di sini seperti ini dan ini. Kemudian 1 minus 2T per ini operasi ini biasa, kemudian kita peroleh ini. Oke, mengarah ke bentuk Q kuadrat dengan derajat bebas N minus 1. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian ya kita membicarakannya sekilas kemarin, sekarang saya bicarakan lagi. Nah, distribusi itu distribusi Q kuadrat. Nah, distribusi Q kuadrat sering digunakan dalam pengujian sebagai alat statistik uji ya. Apa namanya? Distribusi dari suatu statistik uji yang biasanya dalam statistika yang bicara misalnya tentang tabel kontingensi gitu ya, atau uji statistika yang lain.
Setelah distribusi Q kuadrat, distribusi penting berikutnya adalah distribusi student T atau distribusi T gitu ya. Nah, tadi kita tahu bahwa S kuadrat dapat kita gunakan untuk membuat inferensi tentang ini ya, parameter sigma kuadrat dalam suatu distribusi normal. Kan gitu ya tadi. Jadi dari dekomposisi yang sudah kita lakukan tadi, jadi sigma XI minus mu kuadrat per sigma kuadrat tadi ya. Jadi kita menggunakan sigma kuadrat dalam suatu distribusi normal. Kita juga lihat X bar itu berguna ada untuk parameter mu kan itu. Tetapi X bar saja juga tidak akan cukup gitu. Jadi artinya tidak mungkin kita hanya menggunakan X bar untuk prosedur statistika tertentu tentang rata-rata apabila sigma kuadratnya tidak diketahui. Gitu. Jadi inferensi tentang inferensi tentang X bar ini memerlukan sigma kuadrat gitu, itu poinnya ya. Jadi secara ini tadi kita sudah membuktikan ini yang ini ya, jadi dekomposisi seperti ini atau yang sebelum-sebelumnya misalnya ya. Jadi selalu melibatkan sigma kuadrat gitu, ini ya seperti ini. Jadi artinya kalau kita mengatakan xi minus mu per kuadrat per sigma kuadrat akan menyebar Q kuadrat n. Kalau kita tidak tahu ini, kita tidak bisa mengatakan ini. Dengan cara yang sama ini juga ya. Kalau kita tidak tahu sigma kuadrat, kita tidak bisa mengatakan Q kuadrat ini satu. Ya. Atau pada inferensi yang lain yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas ya pada hari kemarin. Misalnya yang dari awal ya. Oh, ini belum. X bar ya ini. Oke. Jadi itu peranan penting dari apabila sigma kuadrat diketahui atau tidak diketahui. Ya, dan ini apabila sekarang kita ganti sigma kuadrat dengan S, ya, di S, ini misalnya diganti dengan S kuadrat, gitu ya, yang bersesuaian dengan ini sigma, ini juga akan dengan ini sigma, S. Ya. Jadi dimensi yang benar kan ini ya, karena kalau ini masih satuannya kuadrat. Oke, kita menggunakan S pada kuantitas N akar N minus kali X bar minus mu per sigma. Tentu saja distribusinya tidak lagi normal ya. Kalau tadi kita tahu bahwa akar N X bar minus mu per sigma ya. Ini kan distribusinya normal 0,1 kan gitu di ini ya yang sebelumnya yang di sini. 0,1 mana dia? Ya mungkin ada di sini sih ya, ada di sini yang normal 0,1 yang di materi lengkap ya. Oke, yang di sini ya, yang dari ini lagi normal. Oke, baik. Nah, apa distribusinya lalu kalau memang kita ganti dengan S? Nah, jadi di sini ada teorema yang mengatakan seperti ini. Jadi jika Z normal 0,1 dan V Q kuadrat dengan derajat bebas V saling bebas, oke? Maka distribusi dari T sama dengan Z per akar V dibagi V kecil. Jadi V kecil adalah derajat bebasnya. V itu ini pemberacanya. Oke. Maka disebut distribusi student T dengan derajat bebas, derajat kebebasan V, dan kita notasikan sebagai T, berdistribusi T dengan T kecil ya dengan V. Nah, densitas pulangnya adalah rasio dari fungsi gamma dikalikan ini. P gamma V plus 1 dibagi 2 per gamma V per 2 kali 1 per akar V kali Pi
kali 1 plus T kuadrat per V pangkat ini, minus ini atau per iya 1 plus T kuadrat per V. Jadi ini akar dari ini pangkat V plus 1 seperakar ini. Oke. Nah, ini adalah bentuk distribusi T, plot beberapa densitas untuk nilai V sama 1, 5, 10, 20. Jadi mirip dengan bentuk dari plot distribusi normal. Ya. Nah, di sini bagaimana kita menunjukkan, jadi tadi dalam teorema ini Z01 dan V I kuadrat ngajar plus V, bahwa ini adalah densitas V, jadi karena ini saling bebas kita bentuk dulu distribusi densitas peluang bersamanya ya. Jadi kunci densitas peluangnya diberikan oleh ini. Oke, Z. Kemudian sebelum kita peroleh ini T, ini adalah T dengan derajat bebas V ya. Ini densitas V, ini bukan peluang bersama yang saya salah. Ini yang peluang bersama. Jadi densitas peluang bersama dari Z01 dan Q kuadrat ngejar plus P kita bisa nyatakan ini, dan ini sudah saya ini kemarin ya. Jadi bagian normalnya, normal standarnya atau bakunya ini dan ini yang bagian Q kuadrat derajat bebas V gitu ya. Atau lihat aja posisi gamma ya. Untuk 0 jadi V sampai tambringa, dan Z-nya dari minus tambringa sampai tambringa. Oke. Nah, kalau kita misalkan transformasi ini ya, Z dibagi akar V per V, W sama dengan V, maka dengan transformasi inverse, jadi dari sini, jadi W sama dengan V, jadi kita peroleh ini, dan dari sini, jadi T kecil, kalau dalam nilainya Z kecil dibagi akar, V dibagi V kecil, jadi ini sudah sama dengan W, ya, V kecilnya dibiarkan ya, kita Z itu sama dengan V kecil. Nah, Jacobi untuk transformasi ini adalah J ini akar W per V, sehingga densitas peluang bersama T dan W kita bisa nyatakan seperti ini ya. Ya tinggal dimasukkan. Nah, kalau kita sederhanakan nanti integralkan terhadap ini ya, terhadap W untuk mencari FT. FT integralkan karena ini kita mencari marginalnya. Integral dari jadi F dw terhadap dw. W-nya jadi 0 sampai tambringa, maka akan kita peroleh ini. Yang kalau kalian mau ini. Oke. Nah, ada beberapa teorema yang penting untuk sebaran T ini atau distribusi T ini. Jadi jika T berdistribusi jadi suatu pembaca T besar berdistribusi T dengan derajat bebas V, maka untuk V lebih besar dari 2R berlaku ini. Ekspektasi dari T pangkat 2R itu sama dengan ini. V pangkat R kali gamma 2R plus 1 2 kali gamma ini ya. Gamma ini nggak perlu terlalu banyak lebih kurung. Jadi gamma V minus 2R per 2. Jadi gamma setengah kali gamma V per 2. Gamma setengah ini adalah akar pi ya. Oke, ekspektasi dari T2R minus 1 sama 0, kemudian var T-nya V per V bagi 2. Jadi ini adalah momen genap, ya momen genap ya. Dari definisi ini 2R ya, pasti genap, berapapun bilangan R-nya gitu ya, untuk R1, 2, 3, seterusnya. Ini yang momen ganjil. Momen ganjil. Oke.
non ganjil. Nah, kemudian ini adalah varians dari T apabila V-nya lebih besar dari 2. Oke, jadi di sini kita akan buktikan. Jadi, oke, jika Z normal 01 dan V Q-kuadrat dengan derajat bebas V saling bebas, ya, maka kita bisa bentuk seperti ini ya. T sama dengan Z per V tadi ya. Z ini normal 01, V Q-kuadrat dengan derajat V, derajat V ya, Z per jadi V dibagi V kecil, 4,5 atau ini ya Z kali V per V, 4,5. Oke. Oke. Ini sebenarnya belum perlu ya, nanti di bawahnya ini saya Nah, sekarang kalau kita hitung T pangkat 2R, ya, T pangkat 2R itu akan sama dengan ini ya. Ini dipangkatkan 2R. Oke, 2R, Z kali V per V kecil, maka minus setengah kali 2R. Jadi, operasi pangkat biasa, dari sini, kemudian sini. Z pangkat 2R per kali V per V kecil, pangkat minus R. Ya. Ini sama dengan Z pangkat 2R, V pangkat minus R, kali V pangkat R. Oke. Jadi, ekspektasi dari T pangkat 2R itu akan sama dengan ekspektasi dari Z pangkat 2R, kali ekspektasi dari V per ini, pangkat R ya. Tinggal diurai. Yang ini hanya terjadi apabila asumsi ini saling bebas. Oke? Nah, kalau tidak saling bebas gimana? Ya tidak bisa, harus dicari ini gitu ya. Dan itu sulit ya. Oke, asumsi saling bebas. Jadi makanya dalam banyak inferensi dalam statistika itu diasumsikan saling bebas. Ini peranannya di sini, Pak. Ya. Oke, Z kuadrat kali EV per V pangkat minus R. Kemudian berdasarkan teorema 8.4 yang pada sebelumnya, jika Y kuadrat dengan derajat bebas V, maka EYR itu sama dengan 2 pangkat R kali gamma V per 2 tambah R per gamma V per 2. Oke, yang di sini saya lebih cepat di sini mungkin ya. Scroll. Yang ini yang saya maksud. Mana dia? Nah, ini ya. Kita menggunakan ini. Kemudian tinggal nanti diganti E untuk yang EY pangkat minus R. Substitusikan ini dengan ini. Minus R 2 pangkat minus R kali gamma V per 2 minus R per gamma V per 2. Oke, seperti itu ya. Oke, yang itu jadi ini kita hitung. Jadi kita sudah tahu ini, ya. Sehingga E pangkat minus R, V pangkat minus R kali V kecil R sama dengan ini. Jadi V kecil bukan pembaca, jadi bisa dikeluarkan. Di ini hanya konstanta ya, V-nya yang pembaca, jadi E pangkat V minus R. Jadi sama dengan ini tadi ya, kita masukkan tadi yang saya lakukan tadi, atau di sini saya tulis ulang lagi 2 pangkat minus R. Jadi untuk E pangkat minus R sama dengan 2 pangkat minus R kali gamma V per 2 minus R per gamma V per 2. Ini
Jadi P 2 pangkat minus R kali gamma ini, jadi hanya operasi biasa di dalam. Peraku ini P pangkat P minus 2R dibagi 2 per gamma V per 2. Nah, sekarang kita hitung Z2R. Nah, ini bagaimana caranya? Kita gunakan ini jadi integral dari ini, minus tak beringat sampai tak beringat. Untuk Z-nya tadi adalah normal 0,1 ya, normal 0,1 kan gitu ya. Jadi Z2R yang ekspektasinya Z2R ini normal 1, densitas normal 1. Oke. Kita bisa menggunakan sifat-sifat fungsi genap di sini, yaitu Fz sama dengan F minus Z untuk normal ya. Kebetulan normal lah fungsi genap. Sehingga integral dari ini minus harusnya ya. Minus tak berhingga sampai tak berhingga Fz dz itu ya. Kalau sifat-sifat fungsi genap, integral dari minus A sampai A, Fz dz itu akan sama dengan 2 kali integral 0 sampai A kan gitu ya. Jadi di sini integral dari minus tak berhingga sampai tak berhingga Fz dz sama dengan 2 kali integral 0 sampai tak berhingga Fz dz. Oke. Jadi ekspektasi dari Z pangkat 2R ya sama dengan 2 kali integral ini per akar 2pi kali Z pangkat 2R pangkat minus Z kuadrat per 2 ya. Nah, karena ada bentuk seperti ini, kita bisa gunakan apa? Fungsi gamma ya, atau sifat-sifat dari fungsi gamma nanti ya. Dan distribusi gamma tentunya. Oke, di sini 2 kali sigma 2 kali integral dari 0 sampai tak berhingga ini. Kemudian seper akar 2pi kali Z pangkat. Nah, jadi kita lakukan manipulasi ini 2R plus 1 dikurangi 1 kali pangkat minus Z kuadrat per 2. Kemudian ini akan menjadi apa? Integral dari 0 sampai tak berhingga seper akar 2pi kali Z pangkat 2R minus 1. Ya, ini bawa ke depan kali Z ini pangkat minus Z. Nah, tujuan saya jadi kita mengumpulkan ke depannya Z kuadrat 2 dan baik buat bisa gitu ya. Jadi menyalakan juga harus kan Z kuadrat Z pangkat 2R itu sama dengan integral dari 2 sampai tak berhingga 0 sampai tak berhingga seperti ini ya. Masukkan tadi U-nya adalah ini ya, Z kuadrat per ini, kemudian Z ya pangkat 2R ini kita bisa lakukan seperti ini triknya. Oke, 2 pangkat U 2U pangkat R kali 2U pangkat minus setengah ya kali pangkat minus U ya dari ini. Kemudian kita lakukan seperti ini, integral dari ini 2 kali integral dari 0 sampai tak berhingga seper akar 2pi 2U pangkat R 2R, jadi 2 pangkat R kali 2 pangkat minus setengah U pangkat ini R minus setengah sehingga menjadi ini. Oke. Jadi ini salah satunya dibawa ke sini. U 2 pangkat minus setengah ya. Ini atau akar 2 jadinya ini ya. Ini jadi di bawahnya jadi nanti akar 2 gitu ya. 2 dan akar 2 akan menjadi 2. Kali ini ada kanan ini nanti
kemudian 2 pangkat R nanti di sini per akar Pi integral dari ini. Nah, ini adalah bentuk dari distribusi gamma dengan parameter bentuk dari fungsi gamma ya. Dari fungsi gamma ini R1. Jadi gamma dari ini. Ya, sehingga ini ya E pangkat Z2 E Z2 pangkat 2R ini. 2 pangkat R per akar Pi kali 5 R plus setengah. Oke. Dengan demikian E pangkat E kali T pangkat 2R itu sama dengan E Z pangkat 2R kali EV per V pangkat minus R ini. Jadi ini tadi yang E Z kuadrat kita sudah peroleh ini ya. Ini. Dan ini yang pada bagian sebelumnya. Oke, yang ini kebetulan baris saya nulisnya jadi sama saja, tapi sama saja ini ya. Ini yang punya ini, kemudian yang ini dia. Oke, ada beberapa yang bisa saling meniadakan ini dan ini saling meniadakan ya. Kemudian V pangkat R, nah di sini V pangkat 2R minus 2 per 2, jadi gamma P per 2 per akar Pi per akar Pi kali gamma ini. Oke, ini kita bisa nyatakan sebagai fungsi gamma karena kebetulan yang lain dalam fungsi gamma sebagai gamma setengah. Oke, jadi gamma V minus 2R per 2 kali gamma V per 2 kali per gamma ini ya, gamma setengah kali gamma ini. Oke, jadi untuk yang kita inginkan. Oke, untuk yang itu. Kemudian apalagi yang kedua, disuruh membuktikan ini E pangkat yang untuk yang mengganjil ya, E ekspektasi dari T pangkat 2R minus 1 sama dengan 0. Oke. Nah, untuk yang ganjil, kita tahu bahwa ini ya, kita bisa juga sih apa namanya mengintegralkan, tapi kita akan menggunakan ini. Jadi untuk momen ganjil di sekitar nilai tengah mu, jadi momen terpusat pada mu ya, x maksudnya ini x dikurangi mu, ya itu nilainya 0. Jadi jika x distribusi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka ekspektasi dari x dikurangi mu per 2R minus 1 itu sama dengan 0. Sehingga kalau Z 01 maka EZ ini ya, kalau ininya kita ganti dengan 0, maka ini juga pasti soal 0, berapapun ini ya, secara umum. Tapi ini hanya ditulis lagi untuk mengingatkan aja. Jadi T pangkat 2R sama seperti T pangkat 2R minus 1, caranya sama seperti yang kita lakukan tadi sebelumnya. Jadi Z kali V per V pangkat minus 1 pangkat ini ya. Jadi ini kali Z pangkat 2R minus 1 kali V per V pangkat minus R plus setengah. Nah, dari momen kita sudah tahu ini 0, pasti ini kita tidak bisa hitung lagi, ini pasti 0. Ini tidak pernah 0, ini juga ini tidak akan tidak perlu kita hitung karena ini 0. Ini juga 0, jadi sehingga momennya 0 ya. Nah, untuk varian kita bisa menggunakan ini var T sama dengan ekspektasi dari T kuadrat minus ekspektasi dari T sama dengan T kuadrat ya. Jadi ini tadi 0 ya, minnya 0. Karena momen ganjil 0. Karena momen ganjil 0. Oke. T kuadrat sama dengan ini, jadi menggunakan fungsi gamma di sini. Jadi kita menggunakan ini yang sudah kita buktikan tadi hasilnya ini. Masukkan nilai apa untuk T kuadrat berarti R-nya 2 ya. Oke, V harusnya V kuadrat saya buat tadi ya, V kuadrat ya, V. Oh ya, momen T kuadrat tadi adalah ini ya. V pangkat R, sorry, bukan V pangkat 2. Jadi V pangkat R, jadi T kuadrat berarti 2 kali 1, R-nya 1 di sini.
Oke. Masukkan R sama dengan 1 sehingga diperoleh ini E T kuadrat sama dengan V kali gamma ini 2 kali 1 plus 1 per 2 kali gamma V minus 2 per 2 kali ini. Oke. Jadi akan lanjut seperti ini. Cara saya ini cukup mudah. Ini kemudian V minus 2 per 2. Kemudian gamma setengah gamma V per 2. Nah, tujuan kita meniadakan menyederhanakan yang kita bisa memang sederhanakan ya. Misalnya ini gamma V per 2, kita menggunakan sifat gamma Z plus 1 itu sama dengan Z kali gamma Z ya. Di gamma 3 per 2 itu sama dengan gamma ini. 1 plus setengah itu sama dengan setengah kali gamma setengah. Jadi di sini setnya, ibaratnya set ini. Salah satu contoh ya, setnya ini. Setengah kali gamma setengah, ini juga sama. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi kita menggunakan sifat rekursif nanti di sini. Gamma Z plus 1 dibagi Z itu sama dengan gamma Z. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, berguna untuk menghitung gamma yang negatif, ya, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah Z-nya yang kita gunakan di sini. Berarti kita harus menambahkan 1, jadi gamma V per 2 minus 1 plus 1, tapi dibagi nanti Z. Z-nya adalah V per 2 ya, V per 2 minus 1 gitu. Oke, ini Z-nya di sini. Jadi V per 2 per V per 2 minus 1. Sehingga beberapa yang kita bisa saling tiadakan ini dan ini ya. Sehingga, oh ini V-nya masih ada ya. V ya, V per, ini ada 2 tadi ya. Ada V per 2. Sorry, gamma V per 2. Ya, ini sih. Kita dulu. Ini mungkin lebih baik ditulis segini dulu ya. Ini ada arusnya V setengah. Oke, setengah. Jadi di sini masih ada. Oke, bentar dulu. V per 2. Ya, V per 2. Gamma setengah nanti ini hilang. Bentar dulu ya. Gamma V per 2 setengah. Ya, minus 1. Tambah 1 gamma setengah. Masih ada 2. Oke. Saya rasa ada yang tertinggal, tapi ini sudah benar ini. V bagi per 2 1. Tersisa ini, bentar dulu. Oh iya, ada setengahnya ya. Ya, yang ini yang setengah, sorry. Benar dah, udah. Jadi ini bukan gamma setengah, jadi gamma setengah ini masih ada di sini ya. Ini jadi setengah. Jadi di sini V kali setengah gamma setengah gamma V per 2 gamma setengah gamma V per 2 kali V per 2 dikurangi 1. Ini kita bisa coret ya. Ini V per 2 kali ini. Dengan trik biasa, jadi V dibagi 2 kali V dikurangi 1 per 2 ya, yang di dalamnya. Ini kan coret, jadi V dibagi V per 2.
Oke. Jadi ini yang kita gunakan ya seperti yang saya katakan tadi, ini sifat yang penting, dasar tapi bisa bermanfaat kalau kita menghitung gamma yang negatif. Baik, kalau ada pertanyaan silakan tentang ini apa yang kita lakukan tadi. Kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Nah sekarang, jadi kita sudah memiliki ini ya beberapa hal penting dalam menghitung apa namanya momen dari distribusi T. Ya, jadi kita akan menggunakan kalau memang diperlukan. Jadi untuk menghitung momen yang genap dan ganjil, yang ganjil pasti 0 ya. Sekarang kita bicarakan ini, jika misalnya X1 sampai Xn sampel acak dari normal mu sigma kuadrat, maka X bar dikurangi mu per S per akar N itu menyebar Tn minus 1. Nah ini yang biasanya kalau kita gunakan dalam statistika dasar gitu ya. Jadi apabila sigma kuadrat tidak diketahui kita gunakan S, maka distribusinya T, sesi T yang digunakan. Nah ini dasarnya. Nah bagaimana kita membuktikan ini? Jadi menggunakan teorema 8-9 kita tahu bahwa Z sama dengan ini akar X bar minus mu per sigma itu menyebar normal dengan normal 01 kan. Kemudian kita juga bisa menggunakan teorema 8-8 yang mengatakan bahwa P n dikurangi 1 per X kuadrat ya per sigma kuadrat itu distribusinya Q kuadrat dengan derajat bebas n minus 1 ya. Kemudian X bar dan S kuadrat itu saling bebas. Ya, ini kita sudah buktikan sebelumnya, jadi kita menggunakan apa yang sudah ada. Sehingga W, kalau kita definisikan seperti ini misalnya ya, X bar minus mu, ini sama dengan bentuk ini ya. Jadi ini adalah trik untuk memanipulasi menjadi bentuk ini. Ini sama, dua-duanya sama ya. Jadi N kali ini ya, di S per akar N akan menjadi ini. Sama bentuk triknya. Tujuannya apa? Karena tadi kita sudah tahu ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang di bawahnya ini S kuadrat jadi akar N minus 1. Jadi bawahnya ya, dibagi N minus 1. Jadi di sini N-nya tidak untuk lebih dari 1 ya pastinya, tidak mungkin 1. Kalau 1 kan nanti itu jadi bagian dengan 0 ya. Kemudian kalau kita urai ini akar S kuadrat ya S, akar sigma kuadrat ya S, sigma. Oke. Ini 1. Nah, di sini X bar, ini akar N. Jadi yang tersisa adalah akar N, yang di atasnya X bar minus mu per sigma. Ya. Ini tadi ada sigma, jadi ini akan saling meniadakan. S, jadi ini jadi X bar akar N. X bar minus mu per S jadinya ya. Bentuk seperti sama persis dengan ini. Ya, sekarang triknya adalah ini dibawa ke bawah kan gitu, bawa ke sini. Jadi jadi X bar minus mu per S per akar N. Jadi ini sama dengan bentuk ini. Akar N ini ya, akar N minus ini. Oke. Jadi ini sama. Berdistribusi Q kuadrat. Jadi ini tadi kita sudah tahu dia berdistribusi Q kuadrat ya. Distribusi Q kuadrat. Sorry, bukan distribusi Q kuadrat, T ini ya. Dari hasil sebelumnya. T dengan derajat bebas N minus 1. Ini ya. Dari ini sudah kita buktikan tadi ya sebelumnya pada awal kita hari ini, pembicaraan ini. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan distribusi yang lain ya. Yang ketiga itu distribusi F yang memegang penting dalam statistika ya. Jadi jika pubah acak, jadi pubah acak V1 dan V2, V1 Q kuadrat dengan derajat V1 dan V2 Q kuadrat dengan derajat V2 itu saling bebas, maka pubah acak X
Jadi V1 dibagi V1 kecil dan per V2 dibagi V2 kecil, berdistribusi Sneddekor F atau distribusi F saja dengan derajat bebas V1 dan V2. Kita notasikan F, V1, V2, dan listasi peluangnya adalah lagi-lagi seperti ini ya, berbentuk fungsi gamma. Jadi gamma V per, V1 per V2 dibagi 2, kemudian per gamma 1 dibagi V2 ini ya, gamma V2 dibagi 2, V1 dibagi V2 ini, oke, V1 per 2 kali X pangkat V1 per 2 minus 1 dan ini. Oke. Ini adalah beberapa densitas, bentuk densitas fungsi distribusi F. Di sini saya buat V1-nya 10 dan V2-nya saya variasikan ada yang kecil ini 1, 5, 10, 20 ya. Ini pada saat V1 V2 sama derajat bebasnya. Ini yang V3. Oke, seperti ini. Kemudian bagaimana kalau sekarang V2-nya saya buat sama 10 tapi V1-nya saya variasikan 1, 5, 10 ini bentuknya. Ya, seperti ini juga mirip seperti ini ya. Yang bedanya ini ya, V1. Oke. Nah, di sini ada beberapa sifat penting yang kita bisa gunakan ya nanti berdasarkan teorema 13 jika X menyebar F2 memiliki distribusi F dengan derajat bebas P1 P2 maka momen ke R jadi E pangkat ekspektasi dari X pangkat R itu sama dengan ini V2 per P1 pangkat R kali gamma P1 per 2 tambah R kali gamma V2 per 2 minus R kali gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2. Untuk V2-nya lebih besar dari 2R. Ya, di sini ya. Kemudian nilai harapan atau min-nya adalah V2 per V2 dikurangi 2. Untuk V2 lebih besar dari 2. Ya. Kemudian variansnya ini 2 kali V2 kuadrat 2 kali V1 plus V2 dikurangi 2 kali ini. Oke, V1 kali V2 dikurangi 2 kuadrat kali V2 dikurangi 4. Oke, kita membuktikan apa yang sudah kita ini tahu tadi tentang Q kuadrat dan distribusi yang berkaitan. Jadi teorema sebelumnya mengatakan V1 Q kuadrat V1 dan V2 Q kuadrat V2 saling bebas, maka pembaca X sama dengan V1 dibagi V1 kecil, kemudian V dibagi V2 kecil akan distribusi F. Oke. Jadi ini ya dari definisi jadi teorema tentang keberadaan di F. Jadi kita bisa ini dengan dilakukan Jacobian juga ya. Tapi saya skip aja. Jadi yang lebih penting ini ya. Jadi kita gunakan trik di sebelumnya ekspektasi dari X pangkat R. Ini ya. X pangkat R itu X-nya tadi ini ya. X ini dipangkatkan R. Jadi ini X-nya dipangkatkan R gitu. Sehingga menjadi V1 pangkat R kali V2 pangkat R juga seperti V2 pangkat R atau V2 pangkat minus R ya. V1 ini bisa dikeluarkan karena dia bukan pembaca jadi V2 per V1. Kemudian 2 kali 2 pangkat R jadi ini adalah tadi apa Q kuadrat. Ini juga Q kuadrat kan gitu Q kuadrat. V2 jadi ada Q kuadrat di sini V2 V2 V1. Momen ke R-nya kita sudah hitung tadi tinggal kita sibukkan untuk V2 PR kemudian di sini kita peroleh momen ke R ini momen ke minus R-nya oke kemudian kita peroleh ini V ada yang saling menyatakan ini dan ini 0 jadi ini V gamma kali V2 per V1 pangkat R kali gamma V1 per 2 ditambah R kalau dibagi gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dikurangi R dibagi gamma V2 dibagi 2 ya.
Nah, nilai X kita bisa hitung dari nilai ini sama dengan 1 kan, tinggal 1 sehingga menjadi apa? V2 per V1 ini pangkat 1 ya. 1 ini 1 ini sama dengan 1. Jadi gamma V1 per 2 ditambah 1 per gamma V1 per 2 kali gamma V2 per 2 dikurangi 1 ini gamma V2 per 2. Oke. Nah, di sini lagi-lagi kita menerapkan sifat fungsi gamma tadi ya. Jadi untuk yang menghindari nilai negatif tadi gunakan sifat yang sebelumnya. Jadi gamma Z sama dengan gamma Z plus 1 dibagi Z ya ini. Oke. Sehingga ada yang bisa kita sering tiadakan gitu ya. Oke, ini akan jadi akan meninggalkan ini. Sehingga tersisa V1 per 2 kali 2 per ini yang ini di V2 per 2 kurangi 1 ini akan sama dengan V2 dikurangi 1 per 2 ini akan sama dengan ini. Oke. Skor dari ini sama dengan 2 per ini. Jadi ini akan saling meniadakan, ini akan saling meniadakan, kemudian tersisa adalah ini. Oke. Ekspektasi dari V2 sorry, sama dengan V2 per V2 dikurangi 2. Oke. Dengan cara yang sama, kita bisa hitung nilai ekspektasi dari X kuadrat. Masukkan R-nya sama dengan 2. Dengan cara yang sama, kita akan peroleh. Jadi, kalian bisa coba sendiri. V2 V1 kali gamma ini, V1 per 2 tambah 2. Kemudian gamma V2 per 2 dikurangi 2 dan ini ya. Sehingga menjadi ini. Oke, V1 plus 2. Sorry, ini harusnya X kuadrat ya. V1 plus 2 kali V2 kuadrat kali itu ya, di bawahnya V1 kali V2 minus 1, V2 minus 2. Bagaimana kita menghitung varians? Variansnya ya sama dengan cara sebelumnya, tinggal ini 8.86 dikurangi jadi 8.86 yang kuadratkan ya, kemudian dikurangi yang ini tadi X-nya 8.84 ya, samaan ya maksud saya, jangan ini dikurangi nanti 8, ini dikurangi. Oke, yang ini sehingga ini dikurangi, ini dikuadratkan, jadi ini akan diperoleh kalau kalian hitung disederhanakan mendapat ini 2 kali V2 kali ini. Oke, itu saja berlaku untuk V2 ini ya. V2 tidak boleh sama dengan 4 atau ini, nanti variansnya negatif kalau lebih kecil dari 4 ya. Jadi syaratnya V2 harus lebih besar dari 4 ya. Jadi kalau 3, 2 dan lagi ini, jadi varians negatif. Itu kontradiksi dengan definisi varians yang non-negatif gitu ya. Nah, ini ada hal lain, jadi ini ada hubungannya dengan misalnya persentil, yang ini detail kalau kita menggunakan tabel, tapi dalam komputasi modern kita bisa hitung ini dengan software karena sudah tersedia, misalnya R digunakan, atau kalau ada yang menggunakan Python misalnya, menggunakan Python atau software lainnya, Julia, MATLAB, Octave, Scilab, dan lain-lain, banyak sekali software yang bisa yang free kita bisa gunakan. Jadi ini ada persentil. Suatu nilai peluang dari X lebih kecil dari F. F itu untuk menyatakan untuk distribusi F ini ya, F kecil, gamma bisa kita sama ini. Dan inilah sifat-sifat dari persentil distribusi F. Ya, dengan demikian satu minus gamma ini dan hanya peluang biasa Y. Sifat dari persentil F ya. Kita tidak bahas ini karena kita tidak melakukan perhitungan secara manual nanti ya. Kalau perlu, tapi ini mungkin nggak terlalu perlu sementara ini. Nanti dalam selama 2 mungkin kita perlu mau review lagi yang seperti ini. Nah, distribusi yang lain lagi ada distribusi beta, tapi ini seperti yang saya katakan tidak akan saya tekankan karena kita sudah melihat bentuk ini sekilas sebagai rasio dari sebagai
beta sendiri adalah fungsi rasio dari fungsi gamma, gitu ya. Kalau distribusi beta itu juga pasti melibatkan fungsi gamma. Nah, di sini ada hubungannya dengan F. Jika F menyebar ini P1 P2, maka Y P1 per V2 kali X per 1 plus P2 P1 plus P2 kali X itu akan menyebar atau memiliki distribusi beta. Ya, kita bisa nyatakan sebagai hurufnya besar untuk membedakan saja beta AB. Yang berbentuk seperti ini yang kalian sudah lihat dalam bentuk latihan soal atau dalam PL dari materi sebelumnya, ya. Oke, ini adalah persentil. Kalau kita nyatakan dalam bentuk F, ini persentil F, ini untuk gamma. Jadi ini saya tidak ini kemudian. Nah, kalau sampel besar itu maksudnya apabila kita bicarakan V menuju Daparingga, jadi konvergen kemana? Nah, ini kita bicarakan konvergensi pembaca kemarin. Jadi kalau Y, V menyebar ke kerangan zat bebas V, maka ZV itu sama dengan YV dikurangi V per 2V akar 2V itu akan konvergen ke distribusi normal standar atau normal Bakuno 1. Oke, baik. Saya pikir baik, sebelum saya lanjutkan dengan kita latihan soal ya, karena nanti materinya sampai di sini. Apakah ada pertanyaan sampai pembahasan sampai ini sekarang dari tadi? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk apa yang saya bicarakan? Apakah ada yang kurang jelas? Atau ada yang ingin disampaikan? Dari saya belum ada, Pak. Masih mencoba memahami. Oke. Baik. Kita akan lihat soal. Oke, kita lanjutkan yang kemarin ya. Oke, jadi nanti ada pada tipe apa namanya soal tipe seperti ini akan ada bentuk seperti apa namanya yang kita sudah coba kemarin. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, jadi Z yang ya mungkin ya kuadrat mungkin ini masih kuadratnya lupa saya ganti. Oke. Baik, ini misalnya seperti ini, kalian bisa coba ya. Jadi saya baca ini. Kalau kalian nggak bisa lihat dengan jelas, lihat di materinya ini ya. XI ini kembali ya, XI normal 1 dan Z Z XI normal mu sigma kuadrat ZI 01 ya, jadi distribusinya sama ya untuk semua X, kemudian untuk semua Z juga sama, tapi Z-nya dari 1 sampai K, X-nya dari 1 sampai N ya. Beda ukuran ininya, banyaknya, beda K dan N ya. Tidak sama-sama N, tidak selalu N ya. Oke, tentukan distribusi dari perubahan berikut. Apakah berasal dari distribusi yang diketahui atau kita tahu namanya gitu, maksudnya yang bernama di sini, atau tidak diketahui sama sekali. Ya, ada bentuknya tapi kita tidak tahu nama distribusinya apa. Yang kalian bisa coba yang mana? Yang kita bisa coba kemarin sudah coba 2 ya. Ini mungkin kalian bisa coba. Oke, kuadrat nomor IO ya. Mungkin kalian coba itu dulu ya. Kita coba mungkin sekitar ya 15 menit lah ya. Kalian coba
nanti saya akan jawab. Oke?
Izin menjawab nomor I, Pak. Oke, silakan. Saya kirim di WA ya, Pak, fotonya. Boleh, kamu kalau mau sharing juga boleh. Bisa nggak? Kamu pakai apa ini? Kamu sharing aja ya, biar nggak ngirim ke WA saya buka. Tapi boleh sih kalau kamu mau ini. Kamu bisa sharing nggak nanti biar ini? Baik, Pak. Saya coba dulu ya, Pak. Saya Iya, jadikan start sharing. Kamu sharing ya? Oke, biar biar lebih ini ya, biar lebih uh, nyaman aja. Kalau tidak bisa baru dikirim ke ini ya, ke WA grup aja. Kalau emang nggak bisa di-sharing. Apakah terlihat, Pak? Iya, bisa. Baik, Pak. Oh, kamu pakai HP Saya ya? Bisa. Iya, ya, iya, oke, Pak. oke. Saya Nggak apa-apa, coba nggak apa-apa. menjelaskan ya, Pak. Saya coba menjelaskan sesuai pemahaman saya. Oke, Jadi yang nomor ini itu kan kita misalkan Z1 kuadrat dikurangi Z2 kuadrat itu sama dengan Y-nya. Maka oke, karena ini adalah fungsi sebaran normal, kita tahu rumus pembangkit momennya itu yaitu expected value dari E pangkat TY. Nah, kemudian Y-nya ini kita ubah ke persamaannya, yaitu Z1 kuadrat dikurangi Z2 kuadrat. Nah, mhm, kemudian kita kali masukkan T-nya menjadi E pangkat T1 kuadrat dikurangi TZ2 kuadrat. Nah, karena dia kemarin saling bebas, jadi kita bisa ubah dia ke dalam bentuk perkalian. Jadi oke, menjadi expected value E pangkat T1 TZ1 kuadrat dikali expected value E pangkat min TZ2 kuadrat. Nah, bentuk ini kita bisa ubah kembali ke momen inersianya di mana Y-nya kita menjadikan MZ1 kuadrat T dikali MZ2 kuadrat min T. Kemudian kita tahu rumus dari pembangkit momen inersia sebaran normal itu kan E pangkat mu, min, min mu T ditambah 1/2 sigma sigma kuadrat T kuadrat. Tetapi di situ kan Z-nya itu sebaran normal standar, itu udah tahu nilainya. Mu-nya 0, kemudian sigma 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 kuadratnya itu 1. Jadi di sini saya langsung memasukkan nilainya sehingga diperolehlah mu-nya 0 kali T E pangkat 0 ditambah harusnya di situ setengah sigma T kuadrat, tapi sigmanya dari soal diketahui 1. Jadi kita langsung masukkan jadi E pangkat 0 tambah setengah T kuadrat. Begitupun yang Z2 kuadratnya. Kemudian itu kita bisa pisahkan. Jadi E pangkat 0 ditambah E pangkat 0 berarti E pangkat 0 dikali E pangkat 1/2 T kuadrat ditambah 1/2 T kuadrat. Diperoleh diperoleh di situ MGF-nya itu sebaran normal 0,2, Pak. oke. Makasih Yodi ya jawabanmu. Uh, tapi kamu ada sedikit ini tadi ya, di sini apa namanya? Oke, kamu bisa nggak ini anotasi? Bisa ya. Oke, ya. Uh,
Oke, sayang karena memang dari HP nggak bisa diperbesar ya. Oke, kamu pada tahap ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, cuma ini juga benar ya, ini minus T ya. Oke, masalahnya M gap-nya kamu salah. Oke, tapi nggak apa-apa ya, ini bukan masalah kamu benar atau salah, tapi gini, kalian perhatikan baik-baik dulu ya, kalau Z, ya Z, sorry, ini sini kelihatan Z, ya nanti saya jawab deh, tapi ya, Z normal 01, maka kalau kalian saya suruh menggunakan teorema yang sudah ada, berarti Z kuadrat dia distribusinya apa? Q kuadrat ya. Q kuadrat dengan derajat bebas 1. Nah, MGF Q kuadrat lah yang kamu gunakan di sini, Odi. Sini ya, bagi yang lain juga ya. Bukan normal lagi. Nah, jadi di sini tidak akan normal dia. Jadi Q kuadrat 1, Q kuadrat 1, tapi ininya minus T. Gitu. Di sini. Oke? Jadi nanti jadi apa? Gitu. Ya. Oke dia. Nanti saya jawab kok ya. Jadi seperti itu. Jadi secara prinsip sudah benar, tapi masih salahnya karena di sini menganggap normal, masih menggunakan normal. Padahal ini Z kuadrat. Ya, sampai di tahap di sini sudah benar ya. Di sini aja pas MGF-nya aja yang salah. Oke, jadi dia tidak normal lagi. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh soal ini? Jadi kalau kita mengurangkan dua pembaca itu tidak hasilnya 0 ya. Jadi kalau Z1 dikurangi Z2 ini akan normal 01, 01 dikurangi normal 01, kita berpikir oh pasti 0 ya, enggak 0 ya, karena ini bukan variabel biasa, tapi dia variabel acak atau random variabel yang ada operasi di dalamnya gitu ya, jadi distribusinya tertentu gitu. Oke, kamu coba soal yang berikutnya enggak? Belum, Pak. Belum, oke. Baik, saya akan ini aja, kita bahas dulu yang ini yang jawaban lengkapnya ya, saya akan tulis. Oke. Saya share aja deh konten lagi. Makasih loh dia sudah menjawab ini. Baik, yang tadi ya, terima kasih dia. Jadi yang ini, bagaimana cara menjawab ini sudah benar tadi ya. Jadi ya kita misalkan aja untuk permudah ini ya tadi Z1 kuadrat dikurangi Z2 kuadrat. Oke, fokus kita menggunakan teknik MGF aja karena di sini masih bisa kita gunakan. Jadi selama kita mesti gunakan yang MGMYT kan gitu arahnya tadi ya. Jadi tadi sudah caranya panjang bla 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 gitu. Kemudian nanti akan menjadi M Z1 kuadrat T ya kali M Z2 kuadrat tapi di sininya minus T. Nah, jadi Yodi hanya kurang menggunakan MGF yang salah karena Z kuadrat tidak normal tapi Q kuadrat dengan derajat 1. Jadi di sini 1 minus 2T ya. Oke, kita lihat lagi yang tadi ya. Nah, tadi ya. Oke, distribusi T. Jadi ini bentuk yang kalian harus ingat MGF-nya. Ini yang Q kuadrat 1 ya, yang ini. 1 minus 2T pangkat minus setengah ya. Ininya 1 gitu ya. Jadi ini minus setengah. Oke. Nah, sekarang masalahnya muncul di sini. Karena ini minus Z kuadrat, jadi 1 minus T-nya masuk di sini. 2 kali minus T. Oke. Pangkat minus setengah. Jadi Q kuadrat dengan derajat bebas 1 itu ini kan. Penandanya 1 minus pangkat sesuatu. V-nya di sini kan. V-nya juga di sini derajat bebas V gitu. Nah, di sini 1 minus 2T pangkat minus setengah. Kemudian kali 1 plus 2T pangkat minus setengah. Nah, ini bukan lagi sebaran Q kuadrat, kita tidak tahu. Ya, meskipun bentuknya salah satunya kita tahu. Jadi kita tidak tahu bentuknya apa ini ya. Jadi ini termasuk kategori tidak diketahui atau kita tidak tahu namanya. Tidak diketahui atau belum bernama gitu.
Oke, jadi ini berlaku untuk beberapa contoh, nanti hati-hati jangan langsung dijawab, nanti jangan terjebak dengan melihat Z-nya langsung normal gitu ya. Oke, nah yang kita lakukan itu pada sebagian besar begitu ya. Oke, kemudian ini, misalnya yang ini bagaimana? Oke, misalnya X bar per sigma kuadrat, kemudian sigma I sama 1 sampai K, ZI per K, atau ini apa? Kita bisa tuliskan, kita ingin mencari X bar per sigma kuadrat plus, kalau kita bisa tulisnya apa? Z bar ya. Nah, Z barnya jalan dari, apa, penjumlahannya jalan dari 1 sampai K kan, tidak sama dengan N ya, perhatikan baik-baik nanti kalau ada soal misalnya, jangan langsung dipikir N, jangan dipukul rata atau apa disikat N gitu ya. Udah sikat aja deh N gitu, enggak, beda ya. Hati-hati. Kalau sama-sama N enggak masalah ya. Oke. Dan pastikan bahwa distribusinya sudah kalian tahu. Jadi distribusinya tidak akan keluar dari yang kita pelajari T, F gitu ya. Paling normal Q kuadrat gitu aja. Oke, ini. Ini apa distribusinya? Itu pertanyaannya nomor O ini. Oke. Nah, kita nggak usah repot-repot lagi menghitungin, kita gunakan saja yang apa yang sudah ada. Jadi akan ada petunjuk seperti itu kalau memang saya menyuruh kalian menggunakan. Jadi nggak usah repot-repot dihitung lagi pakai apa namanya, dihitung lagi MGF-nya, gunakan saja gitu. Kalau ada instruksi menggunakan saja. Nanti kalau kurang jelas bisa kalian tanya di ujian gitu ya. Maksudnya seperti apa biar tidak salah menjawab gitu ya. Artinya sebenarnya gampang tapi kalian mikirnya ruwet gitu. Itu kebanyakan yang saya lihat. Oke, bagaimana kita menyelesaikan ini ya? Jadi kita bisa misalkan saja Y ya X bar per sigma kuadrat plus Z bar. Nah, distribusi X bar ya kalau normal tadi kita sudah punya teoremanya. Jadi kalau kita lihat kembali di sini, jadi kalian nanti saya upload ini ya. Saya janji kemarin, tapi kita lengkapi biar tidak separuh-separuh saya upload gitu. Nah, kita sudah tahu ini ya yang jadi kita bisa gunakan ini saja. Jadi yang ini X bar normal ini saja kita gunakan, oke? Kalau kalian tidak hafal, kalian buat rangkuman apa gitu, saran saya. Jadi buat rangkuman teorema-teorema itu kumpulin aja ya, kumpulin aja. Nanti kalian gunakan itu pada saat ujian. Jadi lebih cepat, jangan lagi pada saat ujian kalian baru baca ya. Jadi limit kalian, riset kalian kan tidak terbatas pada saat ujian ya, karena sistemnya dengan kondisi begini. Jadi saya nggak terlalu mikirin pusing lah, silakan aja. Jadi X bar normal mu sigma kuadrat per N ya. Oke, jadi ini kita gunakan. Jadi tadi apa? Jadi X bar, jadi kalau X bar dan jadi kalau X normal mu sigma kuadrat, X bar itu normal, mu juga, tapi sigma kuadratnya dibagi N gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau kita hitung ini karena X bar dan Z, jadi sudah ada ketentuan ini X bar, sorry, nggak mesti X bar ya, X dan Z ini saling bebas. Jadi aman kita gunakan MGF di sini, saling bebas. Ya. Jadi kalau kita mau misalkan ini untuk memecah lagi permasalahan ini, katakanlah ini kita namakan Y2 gitu ya, dan Y3 silakan saja, apapun X apa namanya W dan V itu terserah ya. Oke, saya gunakan notasi yang lain gitu ya, silakan misalnya kita misalkan W ini V gitu boleh. Nah misalkan sekarang W untuk memecah ya masalah biar tidak terlalu ini X bar per sigma kuadrat gitu misalnya ya. Kita ingin mencari apa MGF dari W. Ya, MGF dari W apa? Jadi MW, jadi MGF dari, X bar per sigma kuadrat. Oke, gini kan. Oke, ini sama dengan MGF dari X bar. Jadi gunakan sifat ini dibawa ke dalam T per, jadi T kuadrat ini. Oke. Nah, sekarang apa? X bar sendiri, MGF-nya apa? Jadi X bar adalah normal,
mu sigma kuadrat per n kan. Jadi MGF-nya mengikuti nanti MGF dari normal. Jadi kita tulis saja dulu ya, M X bar ini akan sama dengan apa? E pangkat minnya karena masih sama mu T plus setengah, tinggal masukkan variansnya sigma kuadrat per N T kuadrat gitu. Oke, ini tinggal kita masukkan sekarang di sini. Jadi E pangkat apa setengah mu. Oke, hati-hati sekarang karena T-nya tidak hanya T saja, tapi ada pembagi sigma kuadrat gitu ya. Jadi T per sigma kuadrat masukannya. Jadi ini di sini kita hanya menggunakan analogi atau di sini ya. E pangkat ini plus tidak ada setengah mu ya, biar tidak salah. Mu, saya salah ini mu. T per sigma kuadrat plus ya setengah sigma kuadrat ini tadi ya, sigma kuadrat per n. T-nya T kuadrat dari T per sigma kuadrat ya, T per sigma kuadrat dikuadratkan tuh. Oke, ini akan menjadi E pangkat mu T per sigma kuadrat plus setengah kali ya. Jadi di sini ini akan salah satu menandakan ini ya, ini dan ini. Jadi T kuadrat sigma kuadratnya di bawah. Jadi N sigma kuadrat. Oke. Kemudian yang Z bar, M saya tulis di, ya MZ akan cukup sederhana, MZ bar T, karena norma 01 tadi ya, ini. E pangkat, karena Z 01 minnya, jadi Z-nya tadi 01, 01, jadi mu-nya 0, variansnya 1 kan gitu ya, jadi 0, jadi pangkat setengah T kuadrat kan gitu. Oke. Nah, ini MY, sekarang kita hitung MYT sama dengan MWT kali MPT. Ya. Nah, MWT kita sudah hitung tadi ini. Jadi E pangkat mu T per sigma kuadrat plus, oke di sini MZT hanya ada ini, per N, sigma kuadrat per N, berarti sigma kuadratnya 1, berarti di sini 1 N ya, ini masuk N-nya, ada N-nya di sini, sampai lupa saya, ada N-nya ya, T per N. Sigmanya 1 ya, 1 per N ya, oke ini ya. Gunakan untuk ini, tinggal diganti untuk yang normal 01 per Z, berarti Z bar, berarti mu-nya 0, sigma kuadratnya 1 per N, ya, sama mu dengan min 0, dan varians per N. Jadi di sini MGF-nya nanti ini 1, ini 0, setengah T kuadrat per N, gitu ya. Oke, dijumlahkan ini, saya jumlahkan jadi setengah, ini ya, setengah, kebetulan ada T kuadrat per N, ini juga ada ini T kuadrat per N, T kuadrat per N, saya kurung saja, ini ada 1 berarti ya, suku pertama 1, plus, ini ya, berarti seper, ini ya, seper ini, oke, seper sigma kuadrat. Nah, ini MGF dari apa? Ini masih normal ya. Kalau kita lihat polanya, normal, berapa? Normal dengan min. Kalau kita lihat sekarang. Ya, lihat di sini ya. Ini minnya
variansnya adalah ini. Oke, karena hanya mengerti pola ini aja ya. Jadi mu-nya ini, nah, pokoknya yang jelas T-nya jangan diapa-apain ya. Ini setengah T kuadrat, jadi variansnya ini, gitu ya. Seperti yang lain. Jadi ini normal, satu sisi sini aja yang normal, min-nya apa? Mu per sigma kuadrat, variansnya adalah ini. Ya. 1 plus seper sigma kuadrat ya dibagi apa? Bagi n ya. Nah, kali seper n atau bagi n. Oke. Atau kalau kalian mau buat ini lagi, sampai tahap ini sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau misalnya mau di ini lagi mu menjadi bentuk yang lebih ini lagi, kuadrat berarti sigma kuadrat plus 1 per sigma kuadrat n gitu ya. Jadi ini normal ini. Oke, kecuali ya seperti itu. Kecuali bentuk yang lain misalnya apa gitu ya. Oke, jadi yang teknik-teknik lain nanti kombinasikan dengan apa yang sudah ada saja. Jadi ini misalnya K kali Z kuadrat, Z barnya kalian hitung dulu, Z barnya apa. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, kan ini K kali Z bar kuadrat kan ya. Z barnya apa? Apakah normal 01 lagi atau berapa? Atau kalau tidak nanti gunakan MGF misalnya atau teknik yang lain gitu ya. Tapi secara umum ini bisa diselesaikan dengan MGF. Oke. Ya, itu kurang lebih pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan nanti silakan kalian hubungi saya ya. Sebelum ujian kalau ada yang kurang jelas boleh ya. Di ujiannya minggu depan karena sudah ada jadwal dari ini. Tapi kita yang ngatur sendiri gitu ya. Nanti seperti pada saat UTS nanti ya. Jadi ada waktu kalian ada waktu untuk men-scan, mengubah menjadi tipe PDF dan lain-lain nanti ada waktunya ya. Kemungkinan kita ambil full 2,5 jam itu meskipun ujiannya misalnya saja 2 jam atau 2 jam lebih dikit ya. Mungkin bisa kita atur untuk ini nanti. Karena mempertimbangkan apa namanya mungkin koneksi internet kalian atau apa gitu ya. Seperti itu. Oke? Saya rasa itu aja hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Masih ada waktu sedikit, 5 menit barangkali. Ya, kita nggak full 2,5 jam karena nanti saya ada rapat saya juga mau karena saya ingin menuntaskan ini ya karena kita kebetulan banyak pas libur Kamisnya banyak atau saya pas ada kegiatan dulu ya. Oke? Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Apakah sudah jelas? Ya, kalau masih baca, masih memahami silakan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan jangan disimpan setelah UAS ya. Oke, saya harap semuanya membaca ini dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, sekali lagi saya terbuka untuk itu. Silakan ya, jangan malu untuk ini. Japri saja saya atau DM saya atau apapun istilah kalian untuk itu. Bisa WA saya. Ya, saya ada di ini apa namanya? Kalian bisa WA saya. Lebih gampang sih WA ya. Signal ada, apa namanya? Signal Telegram ada, yang email juga boleh. Tapi WA aja lebih cepat mungkin ya. Kalau kecuali hal yang lain. Oke. Saya rasa itu saja hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan stop sharing dulu. Nanti saya akan upload ini ya, yang kita bicarakan yang roti ini juga ya, biar kalian mau kalau mau baca bisa di. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Pagi.